Latar belakang. Sejarah dan perkembangan aritmetika telah dimulai sejak peradaban kuno. Kata aritmetika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu arithmos, yang berarti angka. Prasejarah aritmetika tercatat pada artefak tulang Ishango dari Afrika Tengah 20.000 sampai 18.000 Masehi, yang diduga menunjukkan konsep penjumlahan dan pengurangan. Penggunaan sistem bilangan posisional yang lebih efisien kemudian dikembangkan oleh peradaban Babilonia atau basis 60 dan bangsa India yang memperkenalkan konsep angka 0, yang menjadi pondasi sistem bilangan yang kita gunakan saat ini. Menurut Gramedia Blog, matematika adalah bidang ilmu yang mencakup studi tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Matematika merupakan alat untuk mengembangkan cara berpikir dan memahami struktur-struktur yang logis. Para ahli menyebutkan bahwa matematika merupakan ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir secara sistematis. Selain itu, matematika juga didefinisikan sebagai pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi, pengetahuan tentang penalaran logis dan berhubungan dengan bilangan, pengetahuan tentang fakta-fakta kuantitatif dan masalah tentang ruang dan bentuk, serta pengetahuan tentang struktur-struktur yang logis. Salah satu cabang ilmu dari matematika yang akan dibahas yaitu barisan dan deret. Barisan dan deret merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang dipelajari di jenjang SMA. Adapun untuk rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, apa itu barisan? Yang kedua, apa itu barisan aritmatika? Yang ketiga, apa itu deret aritmatika? Tujuannya pun ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari barisan. Yang kedua, untuk mengetahui pengertian dari barisan aritmatika. Yang ketiga, untuk mengetahui pengertian dari deret aritmatika. Manfaatnya untuk menambah pengetahuan serta pemahaman kepada siswa maupun siswi mengenai materi barisan dan deret serta penerapannya. Saya, Fianla Dalila, akan menjelaskan mengenai pengertian barisan. Suatu barisan atau sequence adalah suatu fungsi dari suatu variabel atau bilangan, yaitu merupakan set dari bilangan, dengan urutan atau aturan yang pasti tetap dan konkret. Barisan dinotasikan AN dengan A adalah bilangan bulat yang mempunyai bilangan yang berurutan secara teratur atas dasar aturan yang pasti dan tetap, di mana bilangan AN itu pada barisan disebut suku ke N. Selanjutnya, ada contoh. Contohnya yaitu diberikan barisan yang dinyatakan dengan A suku ke N sama dengan 1 per suku ke N. Nah, N-nya itu 1, 2, dan 3. Nah, kita jawab A1-nya adalah 1 per 1, maka kita tulis 1. Lalu A2-nya kita tulis 1 per 2, karena N-nya itu 2, dan satunya itu adalah pernyataan yang sudah ada di soalnya, seperti itu. Lalu A3-nya itu 1 per 3. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian barisan aritmatika. Deret aritmatika yaitu suatu jumlah dari suku-suku barisan dengan aritmatika. Deret aritmatika berupa A, A, A plus B, A plus 2B, dan sampai ke A plus N-1B, di mana A bilangan pertama dan B adalah pembeda. Penjumlahan suku-sukunya itu dapat dihitung dengan rumus yang efisien tanpa harus menjumlahkan semua suku satu per satu. Nah, di sini ada rumusnya, teman-teman, yaitu rumusnya U suku ke N sama dengan A itu bilangan pertama, ditambah dengan N. N itu suku ke berapa dikurangi 1, lalu dikali dengan pembeda, seperti itu. Di sini ada contohnya. Contohnya itu, contoh soalnya ada suatu barisan siswa SMP Bakti, barisan paling depan diisi oleh 5 orang siswa. Barisan belakangnya itu 8 orang siswa. Barisan berikutnya itu 11 orang siswa dan seterusnya. Berapakah jumlah siswa pada barisan ke-10? Di sini diketahui A yaitu yang pertama, bilangan pertama itu sama dengan 5, maka A ditulis sama dengan 5. Lalu pembedanya, karena di sini barisan keduanya adalah 8 orang siswa, maka pembedanya itu rumusnya suku kedua
dikurangi dengan suku pertama. 8 dikurangi 5 sama dengan bedanya itu 3. Nah, yang ditanyakan itu suku ke-10. Nah, ditanyakannya suku ke-10-nya berapa? Penyelesaiannya yaitu kita tulis dulu rumusnya. U suku ke N itu sama dengan A ditambah N-1 dikali dengan pembeda. U ke 10 itu sama dengan 5, A-nya tadi 5, lalu ditambah 10 dikurangi 1 dikali dengan 3. Karena yang ditanyakan itu suku ke 10-nya, jadi 10-nya sendiri itu dikurangi sama 1, seperti itu. Lalu dikali pembeda yaitu 3. Lalu kita hitung U10 sama dengan 5 ditambah 9 dikali 3. Maka jawabannya U10 sama dengan 5 ditambah 27, hasilnya 32. Jadi, jumlah siswa pada barisan ke-10 adalah 32 orang siswa. Seperti itu, teman-teman. Oke, perkenalkan, nama saya Nur Fadila Maulin. Di sini mau ngejelasin tentang deret aritmatika. Nah, jadi deret aritmatika adalah deret yang dibentuk dari penjumlahan suku-suku suatu barisan aritmatika. Nah, karena barisan aritmatika itu memiliki pola pertamaan yang konstan, jadi penjumlahan suku-sukunya itu dapat dihitung dengan rumus yang efisien tanpa harus menjumlahkan semua suku satu per satu. Jadi di sini ada rumusnya nih. Sn itu rumusnya setengah dikali N 2A ditambah N-1 dikalikan dengan B. Seperti yang tertera. Terus di sini selanjutnya kita bahas tentang contoh. Contohnya itu di sebuah toko bangunan, bahan bangunan terdapat tumpukan batu bata. Nah, banyaknya batu bata pada tumpukan paling atas itu ada 12 buah dan selalu bertambah 2 buah pada tumpukan di bawahnya. Jika terdapat 40 tumpukan batu bata dari tumpukan bagian atas sampai bawah, nah terus kita tahu juga nih harga setiap batu bata adalah Rp600. Maka besaran biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli seluruhnya adalah, jadi kita analisis dulu nih yang diketahui. Berarti kan di sini ada rumusnya itu ada A. Jadi kita cari dulu A-nya itu di sini. Yang pertama itu ada 12 buah pada tumpukan paling atas. Jadi kita masukkan 12 itu pada A. Terus B itu di sini diketahuinya itu selalu bertambah 2 buah pada tumpukan di bawahnya. Jadi bisa dibilang ini selisihnya itu 2 dari setiap tumpukannya. Terus selanjutnya itu N-nya itu yang ditanyakan. Berarti kan N-nya itu ada 40 tumpukan batu bata. Jadi ada N-nya itu sama dengan 40. Lalu harga setiap batu batanya adalah Rp600. Nah, yang ditanyakan itu biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli seluruh batu batanya adalah berapa. Nah, jadi sebelum kita mengetahui nih biaya yang harus keluarnya, jadi kita tahu dulu nih batu bata yang 40 tumpukan itu ada berapa sih batu bata per buahnya, sedangkan harga yang diketahuinya kan per buahnya. Jadi kita hitung dulu nih 40 tumpukan itu ada berapa batu bata. Sesuai yang di rumus itu kan ada setengah N dikalikan dengan 2A ditambah N dikurangin 1 dikalikan dengan B. Nah, kita masukin nih setengah tetap, N-nya itu diganti dengan 40. Jadi yang selalu ada N kita ganti dengan 40, terus A-nya diganti 12, terus B-nya itu digantikan dengan 2. Jadi kita hitung nih, ada 40 dikurangin 1, 39. Terus ada 2 dikalikan 12 itu ada 24. Terus 40 dikalikan dengan setengah itu kan jadi hasilnya 20. Lalu kita kalikan lagi 39 dikali 2 78. Lalu kita tambahkan 78 itu ditambahkan dengan 24. Lalu yang terakhir itu ada 20 dikalikan dengan 120. Jadi tumpukan 40 tumpukan itu ada 2040 bata di tumpukan 40 itu. Jadi kita sudah bisa nih menghitung total biaya yang jika kita ingin membeli seluruh batu batanya. Dari harga per buah kita kalikan dengan jumlah batu batanya, yaitu 2040 dikalikan dengan 600. Jadi hasilnya itu 1.224.000.
Nah, jadi kesimpulannya biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli seluruh batu bata adalah 1.224.000. Jadi, kesimpulannya, dengan memahami konsep barisan dan deret aritmetika, kita dapat mengembangkan kemampuan penalaran logis dan memecahkan berbagai masalah kuantitatif yang terstruktur dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks akademik yang lebih luas. Sarannya, pemahaman yang mendalam tentang barisan dan deret aritmetika memerlukan latihan yang konsisten. Disarankan bagi pembaca, khususnya siswa, untuk memperbanyak latihan, seperti mengerjakan soal-soal dengan variasi yang berbeda. Selain itu, mencoba untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerapan konsep ini dalam situasi dunia nyata di sekitar akan sangat membantu dalam menguatkan pemahaman konseptual.